Salam kakak-kakak pelayan anak di berbagai tempat. Jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, sebuah program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga yang didukung oleh para pegiat anak dari berbagai lembaga. Dalam program ini kita akan mempersiapkan pelayanan yang akan kita sampaikan kepada anak-anak berbasis pada kisah-kisah Alkitab agar anak-anak mengenal seluruh tokoh peristiwa dalam sejarah suci Tuhan. Semua ide yang disampaikan dalam program ini berbasis pada video conference yang memungkinkan kita membangun relasi dengan anak-anak yang kita layani. Pada edisi ini kita akan membahas Alkitab dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 7 dengan tema orang benar dan orang berdosa. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan sehingga kami boleh diberi kesempatan untuk mempersiapkan pelayanan kami. Sertailah kami ya Tuhan dalam membahas firman Tuhan, juga berbagi ide agar semua boleh memberikan kami bekal untuk melayani pada waktu yang Tuhan berikan. Kami siap ya Tuhan, ya Roh Kudus tuntunlah kami. Dalam Kristus, amin. Kita akan mengawali dengan menggali firman Tuhan yang akan menjadi dasar pemberitaan firman yang akan kita lakukan. Dan ada Pendeta Santi Manurung yang akan berbagi pesan firman Tuhan. Silakan Pendeta Santi. Mari kakak-kakak kita menyiapkan Alkitab dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Saya baca untuk kita semua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kitab Mazmur ini berisi doa dan nyanyian. Di pasal pertama yang tadi kita baca, diawali dengan puisi yang memuat etika, gaya hidup, dan tindakan beserta apa yang menjadi akibatnya. Puisi ini digolongkan ke dalam Mazmur kebijaksanaan karena melukiskan secara dramatis, bahkan memperhadapkan dan juga memperlawankan dua jalan yang merupakan pandangan fundamental dalam hidup manusia. Dua jalan yang dimaksud adalah berjalan dalam nasihat orang fasik atau menyenangi Taurat Tuhan. Berjalan dalam nasihat orang fasik atau menyenangi hukum Tuhan atau Taurat Tuhan. Tuhan memerlukan agar manusia mengambil tindakan besar ketika diperhadapkan pada dua jalan ini. Jalan mana yang kita pilih? Dan untuk memilih mana ya jalan yang pertama atau kedua, bukankah ya tidak mudah? Hidup ini kan sulit ya, kompleks. Tidak mudah kita bisa segera langsung membedakan nasihat atau tindakan orang fasik itu seperti apa. Apa seperti gambaran sosok yang jahat ya? Sosok yang jahat juga mau ditampilkan seperti apa kira-kira? Apa mengenakan kostum yang seram? Jadi kalau kita melihat ada orang mengenakan kostum yang seram, lalu kemudian kita bisa memberi tanda, oh ini orang fasik ya, oh ini orang jahat. Atau sosok yang menghembuskan api. Tentu saja tidak sesederhana itu ya. Sebab bisa saja sebaliknya, si jahat itu tampil seperti ya malaikat yang terang ya, seperti yang lembut ya, jauh dari kesan-kesan visual penampilan yang terkesan buruk.
Bagaimana tentang hidup yang baik? Bahwa hidup yang baik itu berarti kita mendapatkan berkat. Ya. Secara umum masyarakat mendefinisikan bahwa seolah-olah kalau orang hidup sudah baik, ya dapat kita terima mengikuti kehendak Tuhan, berarti hidupnya itu diberkati. Hidupnya diberkati itu sama dengan hidup dalam kekayaan, hidup dalam kesenangan, hidup dalam kenikmatan. Justru jangan-jangan ketika kita hidup dalam atau dibiarkan hidup kita itu diserap dalam kesenangan, kenikmatan terus-menerus, bisa saja hidup kita tidak dalam tuntunan Tuhan, namun justru sebaliknya. Di awal kalimat di pasal 1 dikatakan berbahagialah. Berbahagialah. Manusia ingin mencapai atau menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang diberkati. Namun, pencapaian ingin menjadi berbahagia atau menjadi diberkati, ketika pencapaian ini terlalu hingar-bingar, bisa mengakibatkan kita, tadi seperti yang awal saya katakan, kita jauh dari Tuhan. Karena itu berbahagia di sini bukan dalam pengertian memusatkan kenikmatan hanya untuk diri sendiri, melainkan menyukai titah Tuhan. Tujuannya adalah untuk memuji Tuhan. Hidup dalam damai sejahtera di dalam Tuhan berarti hidup dalam keterhubungan dengan Sang Sumber hidup. Bagaimana mengimplementasikan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, menyenangi, menyukai Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ada beberapa cara yang biasanya kita lakukan. Ya, secara pribadi kita menyediakan waktu untuk berdoa. Secara pribadi kita menyiapkan waktu kita untuk membaca Alkitab atau membaca renungan-renungan yang memang bagus, baik untuk menumbuhkan rohani kita. Bahkan ada orang-orang yang dengan sengaja ya menempelkan quote-quote ayat-ayat Alkitab, entah itu di kamar tidur, entah itu di ruang makan, di sudut-sudut ruangan yang memungkinkan kita selalu ingat titah Tuhan, ingat kehendak Tuhan. Kita diingatkan bahwa setiap hari kita perlu terus membangun relasi semakin dekat dan intim bersamanya agar kita makin mengerti dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Namun, di sisi yang lain kita diajak untuk lebih dalam, lebih deep lagi ya. Bahwa merenungkan titah Tuhan itu bukan hanya ya melakukan tadi devosi secara pribadi, kita dengan sengaja menempelkan ayat-ayat yang menurut kita itu relate ya dalam kehidupan kita di sudut-sudut ruangan ataupun juga entah itu di dalam buku bacaan yang kita sukai begitu. Tetapi kita diajak lebih deep ya. Merenungkan titah Tuhan berarti kita juga mau melibatkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita, menjadikan Tuhan sebagai kawan, sebagai sahabat bersama dengan kehidupan kita. Ketika kita mau melibatkan Tuhan bersama dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam lingkungan bermain kita ataupun sekolah kita dan sebagainya, berarti kita ingin ya ada di dalam kehendak Tuhan. Hidup menyenangi titah Tuhan diibaratkan itu menurut pemazmur seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, itu di ayat 3. Jadi ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mengapa pohon? Mengapa enggak yang lain? Apa yang unik dari pohon? Pohon itu bisa bertumbuh karena ia bergantung pada matahari. Ia bergantung pada air, ya. Pada air yang ada di sekelilingnya bisa diserap oleh pohon, pada air yang datang dari hujan. Hidup pohon itu, tumbuhnya pohon itu hanya bergantung pada, mau dilukiskan, hidup pohon itu hanya bergantung pada anugerah dan kekuatan yang Tuhan karuniakan melalui sinar matahari ataupun melalui hujan. Pohon bisa bertumbuh karena sinar matahari sekaligus akarnya tertanam di bawah. Hidup menyenangi Taurat Tuhan artinya kita diajak mau seperti pohon itu, bergantung dan mengandalkan pada Sang Sumber hidup dan bersedia ditanam ya,
Sehingga akar kita tuh makin lama makin bertumbuh dan akar kita tuh makin lama makin kuat. Hidup di mana akar kita mau ditanam makin dalam di dalam Tuhan dan juga bergantung pada Sang Sumber hidup, memungkinkan hidup kita itu tidak terpusat pada diri sendiri, tapi bergantungnya pada Sang Sumber hidup. Dengan demikian, kita pun menjadi berbuah. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kita mau lihat fokus tujuan di setiap kelas. Kelas batita dan balita adalah anak mengetahui bahwa Tuhan menjanjikan sukacita bagi orang yang merenungkan firman Tuhan. Menjanjikan sukacita bagi orang yang merenungkan firman Tuhan. Untuk kelas kecil, anak dapat membedakan perilaku orang benar dengan orang berdosa. Itu kelas kecil. Jadi yang kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan ini untuk kelas kecil, mengajak mereka untuk bisa membedakan perilaku orang benar dan orang yang berdosa. Ya, dengan benar, dengan tepat pastinya ya. Kelas besar, anak dapat membedakan perilaku orang benar dengan orang berdosa. Nah, kakak-kakak ini ditantang untuk bisa ya menuntun ataupun memandu anak-anak untuk bisa, khususnya kelas kecil dan besar itu, membedakan hidup ya perilaku orang-orang benar dan orang yang berdosa secara tepat ya di dalam kehendak Tuhan. Demikian Kak Hendra. Terima kasih Pendeta Santi. Ini sudah ada banyak hal yang sebenarnya kita bisa sampaikan di Mazmur 1 ini ya. Kita konsentrasi pada perbedaan antara orang benar dan orang berdosa, plus juga menjadi penting untuk kelas batita-balita, bagaimana Tuhan menjanjikan sukacita untuk mereka yang merenungkan firman Tuhan. Nah, ini nanti kita akan bersama-sama dengan kakak-kakak yang akan berbagi ide cerita di kelas-kelas yang sudah kita bagi di kelas batita-balita, maupun juga di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD, dan kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Ada Pendeta Grace Bustami, ada Kak Deborah, dan juga Kak Purnawan yang akan berbagi ide di setiap kelas. Tapi sebelumnya, kita akan ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 7 dengan tema orang benar dan orang berdosa. Kita sudah mendengarkan penjelasan firman Tuhan oleh Pendeta Santi, dan saat ini kita akan mendengarkan ide-ide penyampaian bahan ini di kelas Batita Balita. Sudah hadir bersama dengan kita Kak Grace Bustami. Dia adalah pendeta Gereja Protestan Maluku dan juga adalah pendeta domisili di GPIB Betania, juga adalah kategorial lokal anak dan pemuda di GKI Cipenang Indah. Silakan Kak Grace. Ketemu lagi kita ya dalam persiapan hari ini tentang orang benar dan orang berdosa. Nah, ini dia masalahnya. Kita mau menyampaikan firman Tuhan ini untuk anak-anak Batita Balita yang pasti ini nggak ada tokohnya, dalam arti tidak ada nama yang mau kita ceritakan gitu ya. Tetapi yang mau kita ceritakan adalah orang benar dan orang berdosa, dan itu konsep yang tidak mudah untuk diterima oleh anak-anak
batita dan balita, tapi nggak apa-apa dan memang harus disampaikan. Cuma tinggal dikemas aja supaya bisa cocok untuk anak usia batita dan balita, ya. Oke, baik, hari ini saya akan langsung mulai aja nih, ya, dengan share screen. Ya, baik. Nah, teman-teman, kita bacaan kita dari Mazmur 1 ya. Mazmur 1 itu teman-teman baca semuanya. Tapi tentu saja ada ayat yang saya sarankan untuk dibaca bersama-sama dengan anak-anak. Karena kalau selama ini mungkin teman-teman masih kecil ini gitu ya, pada belum bisa baca juga, ya jangan dibacain. Agak-agak kurang sependapat ya. Karena momen membaca Alkitab itu menjadi momen yang harus kita perkenalkan. Perkara dia ngerti atau enggak, tetapi dia memahami kebiasaan itu. Oh, ada Alkitab yang dibacakan. Ya, teman-teman ya. Jadi saya tetap menyarankan untuk ada ayat yang dibacakan, walaupun itu hanya 1 atau 2 ayat. Nah, kebetulan hari ini kita tuh akan membaca 2 ayat. Ya, 2 ayat. Kenapa? Karena ayat yang kedua itu harus nyambung sama ayat yang pertama. Biasanya sih saya memilih 1, tapi kalau kondisi begini bacaannya harus nyambung di ayat yang sebelumnya, ya. Oke, kita langsung mulai aja, teman-teman. Tujuan yang kita dapat dari Bina Warga adalah anak mengetahui Tuhan menjanjikan sukacita bagi orang yang merenungkan firman Tuhan. Nah, tuh susah kan ya? Susah ya. Tujuan ini untuk anak-anak kalau TK oke lah, itu pun agak rada-rada gimana ya. Anak saya TK gitu. Jadi kalau disampaikan yang kayak gini saya udah bisa ngebayangin. Ya, kakaknya yang SMA pasti bolak-balik, dek dengerin gitu ya, karena itu satu konsep yang masih blur banget buat anak-anak batita maupun balita. Kita akan, itu sebabnya saya buatin fokus ya teman-teman ya, fokus untuk balita dalam konsep tentang benar dan berdosa ya di dalam tema kita itu kita ganti dengan baik dan tidak baik. Konsepnya ya teman-teman ya, bukan berarti ganti tema, bukan. Konsepnya aja. Jadi waktu kita menyampaikan tentang benar atau kita menyampaikan tentang berdosa untuk anak-anak batita balita, kita masih masuk dengan baik dan tidak baik. Oke, sekarang wujudnya. Nah, wujud benar itu akan kita sampaikan dengan hal-hal yang mereka familiar sama kondisi itu, ya, misalnya bahagia, sukacita, senang, senyum, tertawa, ramah, gitu, ya. Lalu wujud dari berdosa adalah sedih, kesal, ngambek, marah, nangis, cemberut. Nah, itu wujudnya ya. Ketika anak balita ini mereka menerima bagian Alkitab yang kita bacakan atau cerita Alkitab ini, mereka jadi dibantu untuk memahami bahwa ketika mereka mendengar firman Tuhan, ya, firman Tuhan itu memberi sukacita. Lewat itu anak jadi tahu bahwa dia berarti, bahwa dia disayang. Ya, di dalam firman Tuhan itu ada informasi bahwa Allah menyayangi dia. Allah menganggap dia penting. Allah menginginkan dia menjadi anak taat itu. Ya, dan selain itu juga bukan hanya sekedar mengenalkan konsep kepada anak, tapi kita juga akan di dalam penyampaian teman-teman sekaligus menjamin anak-anak bahwa kalau seandainya mereka sedih, kalau seandainya mereka lagi kesal, kalau seandainya mereka lagi marah, ya, mereka bisa menyampaikan hal-hal itu, mereka bisa menyampaikan penyebab itu pada papa mamanya kah, atau kakaknya kah, atau opungnya kah, atau siapa aja yang saat itu menurut dia nyaman untuk ngomong sama mereka, ya, siapa tahu nanti mereka bisa menolong dia gitu ya. Jadi dikasih solusi. Ketika kamu kepengen marah, ya, karena kamu anak Tuhan, saat kamu kepengen marah, supaya nggak marah gimana? Kamu kasih tahu, ya, kenapa sampai kamu jadi marah.
sama orang-orang dewasa. Dengan demikian, mereka bisa menolong kamu, jadi kamu gak marah-marah lagi deh. Gitu ya teman-teman ya. Jadi anak-anak dijamin bahwa mereka dapat menyampaikan penyebab mereka ada di dalam situasi yang tidak menyenangkan tadi ya, kepada orang dewasa supaya mereka ditolong untuk mendapatkan solusinya. Oke, ini fokus aja ya teman-teman ya. Ini fokus, bukan pengganti tujuan, hanya fokus karena yang mau kita sampaikan ini adalah anak balita. Jadi tentu saja berbeda dengan anak-anak yang sudah sekolah SD sampai kelas 1 sampai kelas 6. Ya, sekarang saran ayat untuk dibacakan itu adalah Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Yang tadi saya bilang saya nggak bisa potong gitu, maksudnya ambil ayat 2 aja itu nggak bisa. Harus ambil dari ayat pertama, tapi nggak apa-apa. Teman-teman ketika menyampaikan ayat ini, teman-teman menyampaikannya dengan gerakan. Gitu ya. Dengan gerakan itu menolong anak-anak untuk bisa ngikutin. Atau bisa juga teman-teman menyampaikan kepada anak-anak, aku baca, nanti kamu ikutin ya. Jadi teman-teman penggal ayat kata-katanya bisa 2, kalau panjang-panjang gitu ya 2, kalau yang pendek-pendek itu 3. Jangan panjang, jangan sekaligus 5 kata gitu. Kasihan anaknya nggak bisa ngikutin ya. Jadi misalnya berbahagialah orang. Kita jeda kalau teman-teman bikin rekaman ya. Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi dijeda pelan-pelan ya, dikit-dikit. Jadi anak-anak bisa ngikutin. Untuk tahu berapa lama jedanya, teman-teman juga dengan nada yang sama ngikutin dari dalam hati. Pasti nanti bisa dapet. Oke? Ya. Setelah saran ayat untuk dibaca, teman-teman ini saran metode doang ya. Jadi teman-teman boleh menggunakan metode apa aja. Ini cuma sekedar saran ya. Teman-teman bisa bercerita tanpa alat peraga misalnya ya. Atau teman-teman mau menggunakan alat peraga boleh ya. Bisa teman-teman pakai boneka, bisa teman-teman pakai gambar ya, flashcard, gambar berurut. Kalau emang bisa gambar, karena ini kan orang benar dan orang berdosa agak sulit ya, kecuali memang kita punya cerita ya untuk disampaikan. Dalam arti ada cerita kisah yang kita bisa dapatkan gambarnya. Tapi kalau nggak ada, ya nggak apa-apa ya. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan teman-teman merekam teman-teman bercerita, tetapi kemudian diedit dengan menambahkan stiker ya. Ini contohnya ya, teman-teman bisa lihat contohnya di sini. Jadi teman-teman bercerita, lalu kemudian ditambahkan stikernya. Kalau yang saya gunakan di sini itu cuma foto, lalu sambil ada suaranya ya, dan kemudian ada stikernya. Teman-teman nggak usah dimasukin ke sini suaranya ya. Baiklah, lanjut. Setelah saran metode, nah ini teman-teman saya kasih contoh cerita ya. Saya kasih teman-teman contoh cerita mengenai bagaimana anak-anak itu pada akhirnya menyukai mendengar firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan yang dia dengar, dia mendapatkan yang tadi saya sampaikan, informasi bahwa dia itu disayang. Jadi dia nggak punya alasan untuk marah-marah, ngamuk-ngamuk, nangis gitu ya. Nah ini contoh ceritanya, saya kasih contoh ceritanya ya teman-teman ya. Nanti teman-teman boleh bebas ngikutin juga boleh, tidak diikuti atau membuat versi yang lainnya pun juga silahkan ya. Ini yang pertama nih ya. Ada anak yang lagi marah. Apalagi tuh, mukanya kenapa tuh? Sedih. Apalagi tuh? Pengen nangis. Apalagi tuh? Ngamuk. Mamanya dateng. Terus mamanya nanya, kamu kenapa sayang? Lagi nonton Rainbow Ruby, wifi-nya mati. Sebel. Oh, ya udah. Gimana kalau mama bacain buku cerita aja sambil kita tunggu nanti wifi-nya nyala. Mau nggak? Ya udah deh, Ma. Yuk, denger yuk. Allah sangat sayang pada manusia. Dan Allah nggak ingin manusia sedih atau marah atau kesel. Kayak kamu tadi.
ketika Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, ternyata mereka tidak taat. Hidup mereka yang tadinya bahagia, sukacita, senang, karena mereka tidak taat, berubah menjadi menyedihkan. Allah tidak senang melihat manusia sedih dan marah-marah. Allah berusaha mencari cara agar manusia bahagia. Apa ya caranya? Aha, I have an idea. Aku akan memberikan mereka hakim. Tapi ternyata manusia tetap tidak suka cita sekalipun punya hakim. Apalagi ya? Aha, I have an idea. Aku akan memberikan mereka nabi. Tapi ternyata manusia tetap tidak suka cita sekalipun punya nabi. Cara apa lagi ya? I have an idea. Aku akan memberikan mereka raja. Tapi ternyata manusia makin tidak suka cita. Padahal udah punya raja. Waduh, cara apa lagi ya? I have an idea. Tapi ini ide yang paling sulit dilaksanakan oleh Allah. Apa idenya, Mah? Allah punya ide untuk memberikan anak satu-satunya. Anak satu-satunya itu maksudnya apa? Anak satu-satunya itu tandanya nggak ada kakaknya, nggak ada adiknya, cuma dia aja anak papa mamanya. Gitu ya. Anak satu-satunya. Untuk menolong manusia agar manusia percaya bahwa Allah sangat menyayangi mereka. Anak satu-satunya Allah ini akan menyembuhkan mereka yang sakit, akan menghibur kalau ada yang sedih, akan memberi makan mereka yang lapar, akan mendoakan yang mau didoakan, akan mengampuni mereka yang menyesal, akan memberkati mereka yang datang kepadanya. Maka lahirlah Yesus. Yesus membuat kita tahu bahwa Allah Bapa sangat menyayangi kita dan Allah akan melakukan apa saja supaya kita sukacita dan bahagia. Aku senang disayang, Ma. Mama juga. Kalau kamu marah-marah atau kalau kamu ngambek, kamu ingat bahwa kamu itu disayang sama Allah. Dan gak hanya sama Allah loh, kamu tuh juga disayang sama papa, sama mama, sama kakak, sama opung juga kok, sama tante juga kok, sama om juga kok. Kamu boleh cerita apa saja yang membuat kamu kesal atau marah atau kepengen ngambek. Siapa tahu kami bisa menolong. Baik, Ma. Aku sayang sama Mama. Mama juga sayang sama kamu. Mendengar cerita Alkitab membuat aku senang, Ma. Memang itu tujuan Allah memberi firman-Nya, sayang. Adik-adik, emang benar kata pemazmur tadi. Di Mazmur 1 ayat 1 dan 2 yang kita baca. Orang yang suka mendengar firman Tuhan, hidupnya akan sukacita. Kenapa sukacita? Karena dia tahu bahwa dia disayang. Kalau kamu tahu bahwa kamu disayang, marah-marah lagi enggak? Ya enggak lah.
Kalau kamu tahu kamu disayang, ngambek lagi nggak? Ya, enggak lah. Kalau kamu tahu kamu disayang, masih cemberut lagi enggak? Ya enggak lah. Ya, kan ada tuh lagunya. Aku senang jadi anak Tuhan. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh cemberut, cemberut, cemberut tidak baik, cemberut, cemberut tidak baik, cemberut, cemberut tidak baik. Anak Tuhan tidak boleh cemberut. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh cengeng, 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 cengeng tidak baik, cengeng, cengeng, cengeng tidak baik, cengeng, cengeng, cengeng tidak baik. Anak Tuhan tidak boleh cengeng. Ya, seperti itu adik-adik. Sekarang kita udah tahu kan, kalau kita disayang, kita tahu kita dikasihi, ya jangan marah-marah lah. Nggak usah cemberut lah. Jangan juga cengeng. Karena apa? Kan kita disayang. Jadi sekarang kakak mau sampaikan buat semua adik-adik. Selamat menjadi anak-anak yang suka mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memampukan. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Kita sampaikan, dilatih dulu ya dengan alat peraga apapun yang teman-teman gunakan. Feel free untuk menggunakan alat peraga itu selama semuanya itu cocok dengan apa yang mau kita sampaikan ya. Saran dari saya juga teman-teman, kalau mau bertanya kepada anak-anak ya, jangan, adik-adik mau dengar cerita, siapa yang mau dengar cerita? Jangan. Nanti kalau dia jawab nggak mau kan repot. Ya kan? Ayo siapa yang masih semangat? Ya ampun, udahlah. Daripada nanya kayak gitu, lebih baik apa yang kita sampaikan itu dalam bentuk ajakan. Adik-adik, yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Duduknya yang manis. Ya, kelihatan deh dari sini kalau duduknya belum manis. Ya, coba duduknya yang manis. Bajunya jangan pakai kaos, jangan pakai kaos dalam dong. Masa kebaktian pakai kaos dalam? Ya, pakai baju yang bersih, yang bagus. Nggak usah yang bagus, bukan baju pesta maksudnya. Ya, yang bersih, yang pas untuk ibadah. Terus kita mau ibadah. Lebih baik begitu teman-teman. Daripada teman-teman adik-adik masih semangat, ya ampun, anak-anak sekarang tuh jujur-jujur. Kalau lagi nggak semangat ya dia akan bilang enggak, ya. Oke, jadi ya teman-teman untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak, kita banyak berlatih. Kalau bisa ditulis, saya aja sampai sekarang masih nulis kok. Ya, semuanya ditulis sampai amin ditulis. Setelah itu baru dilatih. Jadi waktu kita menyampaikan atau waktu kita merekam tidak terlalu banyak kesulitan. Gitu ya teman-teman ya. Selamat persiapan, selamat melayani juga. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita ya. Terima kasih Kak Grace sudah menyampaikan ide penyampaian bahan kita ini untuk kelas Batita Balita. Kita akan lanjut ke kelas yang lain. Ada Kak Deborah yang akan menyampaikan untuk bahan di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan
3 SD, tapi sebelumnya kita ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 7 dengan tema orang benar dan orang berdosa. Kita akan mendengarkan ide-ide yang bisa kita pakai untuk penyampaian bahan ajar kita di kelas kecil kelas 1 sampai dengan 3 SD. Sudah hadir bersama dengan kita Kak Deborah Magawe. Beliau adalah warga jemaat di GKI Rungkut Asri. Silakan Kak Deborah. Ya, terima kasih Kak Santi dan Kak Hendra yang sudah memberi kesempatan pada saya. Teman-teman guru-guru sekolah minggu, kali ini saya akan memberi masukan atau usulan bagaimana menceritakan tema di minggu ini, yaitu hidup orang benar dan orang berdosa. Gimana sih cara menyampaikannya kepada anak-anak di kelas kecil gitu ya. Lalu yang pertama yang kita lihat adalah tujuannya terlebih dahulu. Di sini diharapkan anak dapat membedakan perilaku orang benar dan perilaku orang berdosa. Oke, itu tujuannya, itu fokusnya, dan bahan Alkitabnya diambil dari kitab Mazmur. Mungkin minggu ini agak sedikit berbeda ya teman-teman ya, karena minggu-minggu sebelumnya itu bahan Alkitabnya lebih ke narasi, jadi ada tokoh-tokoh Alkitabnya. Nah, sedangkan kalau di kitab Mazmur ini kan isinya pujian, doa, ratapan, nasihat. Nah, seperti apa ya cara menceritakan ke anak-anak gitu supaya bisa sampai ke anak-anak. Kali ini saya mengusulkan kita menggunakan ilustrasi baik berupa video, gambar, apapun itu yang bisa dikaitkan dengan firman Tuhan hari ini yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Saya mengusulkan membukanya dengan menonton video singkat ya, seperti ini teman-teman videonya. Selamat siang semuanya, mampirlah ke toko roti kami, ada diskon. Yuk Caleb, kita pulang. Selamat siang Bu. Ya, siang juga. Terima kasih. Caleb, nggak beli permen ya? Bersihkan lorong Pak. Ibu punya kartu diskon? Ada, tapi saya cari dulu ya. Nah, nanti teman-teman di detik waktu ceritanya si Caleb ini mau lagi memikirkan berencana untuk ngambil permen ini, itu nanti di stop dulu ya, di stop, jangan dilanjutin dulu videonya, tetapi ditanyakan ke anak-anak ya sebagai pembukaan, teman-teman ini anak ada Caleb nih, Caleb lagi di mana ya gitu. Jadi pembukaan usahakan untuk selalu berinteraksi dengan anak-anak ya. Lalu apa sih di sana dia ngapain gitu? Terus mamanya bilang apa gitu? Terus kira-kira apa ya yang akan dilakukan Caleb? Misalnya, oh Caleb kayaknya mau ngambil ini Kak. Wah itu benar nggak ya? Dikaitin dengan tema hari ini. Nanti biarkan anak-anak mengungkapkan. Kalau kamu jadi Caleb apa yang kamu lakukan? Terus setelah itu baru dari video tadi kita
masuk ke gimana sih perilaku orang benar dan gimana sih perilaku orang berdosa, kita ini dulu yuk baca firman Tuhan hari ini. Nah, yang kedua kita masuk dulu nih ke Alkitab ya, kebacaannya ya, cukup tidak terlalu panjang, jadi ini bisa dibacakan ke anak-anak ya. Dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 7 bisa dibacakan secara bergantian dengan anak-anak. Nah, setelah dibaca bersama-sama, di sini mulai saya mengusulkan untuk GSM ini kita butuh 2 orang untuk bermain peran ya. Kenapa bermain peran? Karena bacaan tadi ya, orang benar itu diumpamakan seperti pohon yang subur, yang dekat dengan air gitu ya. Kemudian nanti kita ambil aja dari situ dibandingkan dengan pohon yang kering. Nah, bermain peran ini dilakukan oleh 2 GSM. Bisa menggunakan snap kamera seperti teman-teman yang lain yang setelah menyontohkan ya di minggu-minggu lalu, atau menggunakan alat peraga. Misalnya alat peraganya menggunakan kertas karton atau kardus dibentuk untuk menjadi alat peraga pohon gitu ya, itu juga boleh. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, saya beri contoh. Pagiku cerah, matahari bersinar. Cemara, kamu ngapain? Happy banget kayaknya nyanyi-nyanyi. Iya nih Ara, aku harus semangat. Pagi ini aku lagi ngelatih akar-akarku Ara. Buat apa? Ini akar-akarku supaya bisa mencapai sungai itu tuh untuk mengambil air. Dan juga akar-akarku aku latih untuk bisa mengambil makanan dari dalam tanah Ara. Supaya aku tambah kuat, tambah besar Ara. Kamu rajin banget ya, pagi-pagi udah sibuk. Aku sih males. Loh, kok gitu? Ih Ara, aku lihat-lihat kenapa kamu semakin kurus. Terus daun-daunmu banyak yang rontok loh Ara. Nggak apa-apalah. Yang penting kan aku masih bisa berdiri. Wih Ara, ayo latih akar-akarmu. Jangan malas untuk ambil air. Jangan malas kena sinar matahari Ara. Nanti kamu makin kurus Ara. Aduh, akarku tuh nggak nyampe ke sana, jauh. Udah di sini aja lah. Akarku kan nggak kuat banget. Yang penting kan masih bisa berdiri. Ara, ntar kalau ada angin gimana? Kalau si angin datang gimana? Nggak ada angin kok. Ara, Ara, Angin datang Ara. Iya. Tuh kan, aku baru bilang. Tenang. Aduh, akarku. Aduh, aku harus kuat. Ya, aduh, mana sih Ara? Ya aduh, gimana sih Ara? Ya, Ara, kamu jadi robot deh tumbang. Aduh, itu dia Ara. Kenapa kita harus punya akar yang kuat, Ara? Nah teman-teman, setelah teman-teman berperan tadi jadi pohon yang subur dan pohon yang kering ya, barulah teman-teman masuk, tanyakan ke anak-anak, ciri-ciri pohon yang subur tuh yang gimana sih, yang cemara tadi. Biarkan anak-anak menjawab, oh daunnya lebat, batangnya besar, akarnya kuat, oh dia berbuah, dan seterusnya ya. Lalu kalau yang pohon yang kering tadi gimana? Oh pohon yang kering ini kak, apa namanya, gak ada daunnya, apalagi buahnya gak ada, terus batangnya kering, batangnya kecil sekali, ketiup angin gimana? Ketiup angin mudah roboh. Kalau yang satunya tidak, ketiup angin tetap berdiri tegak gitu ya. Itu mengidentifikasi pohon. Nah dari situ teman-teman baru bisa masuk aplikasinya. Aplikasinya teman-teman sama loh, sama seperti manusia ya. Manusia itu yang benar bisa dilihat dari perilakunya. Perilaku orang benar tuh bagaimana sih? Kalau perilaku orang benar,
adalah dia suka mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti pohon tadi, kalau pohon itu dia suka mencari air, dia suka mencari makanan dari dalam tanah, dia suka mencari sinar matahari sehingga dia bisa berkembang, bertumbuh jadi pohon yang subur, yang baik. Nah, teman-teman juga gitu ya. Jadi aplikasinya dimasukin. Anak yang suka mendengarkan firman Tuhan, anak yang suka berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, anak yang selalu bersuka cita, memuji Tuhan, itu akan berbuah di dalam perilakunya sehari-hari. Perilakunya emang gimana? Kalau misalnya sedang disakiti oleh teman, apakah dia langsung membalas, marah, atau bagaimana? Dia pasti akan sabar karena firman Tuhan melatih kita untuk bersabar, mendoakan teman yang menyakiti kita. Nah, itu aplikasinya contohnya misalnya, dan bisa dijelaskan yang lain teman-teman yang masuk ke anak kelas 1 sampai kelas 3 SD seperti apa. Lalu juga mengidentifikasi lagi, coba kita lihat perilaku orang berdosa. Ya, orang berdosa sama seperti pohon yang kering. Pohon kering tidak mendapatkan air yang cukup, jadi dia nggak bertumbuh. Kenapa? Karena tadi pohonnya males ya cari sinar matahari gitu, cari air. Lalu kita lihat yuk ciri-ciri perilaku orang berdosa. Oh, dia meniru orang yang berbuat jahat nih, seperti gambar di sini ya. Mengejek teman, kita ikutan mengejek teman. Lalu ketika lagi ada masalah, kesulitan, kita mudah marah, dikit-dikit marah, atau dikit-dikit nyalahin orang lain, sehingga orang lain menjadi sedih, orang-orang di sekitarnya. Lalu dia gak mau mendengar firman Tuhan, dia malas mendengarkan firman Tuhan, sehingga tidak diisi hatinya dengan firman Tuhan. Nah, nanti itu berbuah tuh ke perilakunya. Nah, kemudian ingatkan lagi teman-teman tentang video Kaleb. Teman-teman, masih ingat kan video awal Kaleb? Oh iya, masih ingat tadi ya Kaleb mau ngapain teman-teman gitu kan? Oh, mau mencuri. Kita lihat dulu yuk, kira-kira keputusan apa ya yang diambil oleh Kaleb? Apakah Kaleb menjadi anak yang benar atau Kaleb menjadi anak yang melakukan dosa? Selamat. Oke, saya mau mainkan dari sini ya. Tapi saya cari dulu ya. Kaleb, mencuri itu perilaku yang benar atau bukan? Kamu mau kan jadi anak yang benar? Terima kasih. Yuk sayang. Wah, teman-teman, ternyata Kaleb bisa mengambil keputusan yang benar. Kaleb melakukan perbuatan atau perilaku yang benar. Kenapa ya Kaleb bisa memutuskan untuk tidak mencuri? Oh, karena dia ingat firman Tuhan. Nanti kan dijawabkan setiap malam Kaleb membaca gitu firman Tuhan. Jadi dia ingat ketika dia mau melakukan sesuatu, apa sih yang harus dia lakukan. Dia memilih untuk menjadi orang benar dengan melakukan perilaku yang benar. Siapa yang mau seperti Kaleb? Ya gitu ya nanti teman-teman. Ya demikian usulan dari saya mengenai penyampaian cerita. Semoga ini bisa membantu teman-teman guru-guru sekolah minggu dalam mempersiapkan pembelajaran sekolah minggu. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Deborah sudah menyampaikan ide-ide untuk kita bisa gunakan di penyampaian bahan di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Kita akan melanjut ke kelas besar nih ya. Sudah ada Kak Kurnawan yang akan berbagi juga ide-ide menarik lainnya. Tapi sebelumnya kita ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 7 dengan tema orang benar dan orang berdosa. Saatnya kita akan mendengar ide penyampaian bahan ini di kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Sudah hadir bersama-sama dengan kita Kak Purnawan. Beliau adalah penggagas buku renungan anak Footprint. Buku renungan anak Footprint ini bisa kita gunakan untuk menolong adik-adik untuk membaca seluruh bagian Alkitab. Sebuah buku renungan yang menarik. Kita akan mendengarkan ide-ide yang akan disampaikan oleh Kak Purnawan. Silakan Kak. Hai, senang sekali bertemu dengan saya, Purnawan Kristanto. Kali ini saya akan membawakan usulan pelajaran bagi kelas besar. Nah, dalam pelajaran ini, anak-anak kelas besar akan mendalami bacaan Alkitab secara induktif. Apa itu metode induktif? Metode induktif adalah proses memikirkan fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan. Metode ini juga bisa disebut dengan metode penemuan, karena mula-mula kita harus menemukan fakta-fakta dalam bacaan Alkitab, kemudian menyelidiki fakta-fakta itu, lalu kita memahami bacaan yang sedang kita pelajari hingga akhirnya nanti akan sampai kepada kesimpulan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, metode PA induktif ini menggunakan 3 tahap di dalam menelaah Alkitab. Yang pertama adalah tahap observasi atau tahap pengamatan, lalu yang kedua tahap interpretasi atau penafsiran, dan yang terakhir adalah tahap aplikasi atau penerapan. Nah, bagaimana kita akan memakai itu di dalam rencana pembelajaran kelas besar? Nah, kita akan mulai dari tujuan lebih dulu ya. Tujuan di dalam pembelajaran kita pada saat ini adalah supaya anak-anak dapat membedakan antara perilaku orang benar dengan orang berdosa berdasarkan bacaan Mazmur pasal 1. Kemudian waktu yang digunakan itu sekitar 60 menit. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah dengan membuka dengan icebreaker. Metodenya adalah dengan menuliskan nama-nama kitab suci pada kertas ukuran segini dengan menggunakan spidol atau boleh di print. Nah, cara mainnya begini, nanti kakak-kakak menunjukkan kepada kertas yang bertuliskan kitab-kitab ini, kitab Perjanjian Lama sampai dan Perjanjian Baru, kepada anak-anak. Tidak harus semua kitab kita tulis, tapi bisa secara asa. Kemudian anak-anak memberi respon dengan menebak apakah kitab itu termasuk dalam kitab Perjanjian Lama atau kitab Perjanjian Baru. Nah, misalnya kalau masih online, masih dengan menggunakan media Zoom, kalau Perjanjian Lama anak-anak mengacungkan tangan kiri. Nah, kalau Perjanjian Baru itu mengacungkan tangan kanan. Nah, kalau nanti sudah pertemuannya sudah onsite, itu bisa juga dengan cara misalnya dengan gerakan gitu ya. Kalau misalnya Perjanjian Lama anak-anak bergeser ke kiri, kalau Perjanjian Baru anak-anak bergeser ke kanan. Nah, cara mainnya itu tunjukkan kepada anak-anak secara acak, misalnya ini. Nah, ini kitab Yoel, kemudian anak-anak memberi respon apakah ini Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Kemudian tunjukkan lagi, ini kitab Titus. Nah, kitab Titus ada Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Kemudian tunjukkan lagi kitab Filemon, itu ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Anak-anak akan merespon sesuai dengan jawaban mereka. Lalu ini Esra ini ada di Perjanjian Lama atau ada di Perjanjian Baru. Nah, setelah icebreaker itu kita bisa langsung menuju ke transisi atau perpindahan dengan mengatakan bahwa kitab-kitab yang disebutkan tadi itu memuat firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, ya, bagaimana kita merespon terhadap firman Tuhan. Kemudian ajak anak-anak untuk membaca Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 dengan bersuara bersama-sama dengan Anda. Meskipun nanti lewat Zoom, tetap mereka bisa membuka suaranya, meskipun tidak sama, tidak kompak gitu bersamaan, tidak apa-apa.
Yang penting adalah mereka membaca secara bersuara bersamaan dengan teman-teman yang lain. Nah, kemudian 10 menit kemudian beri kesempatan untuk membaca perikop sekali lagi. Nah, salah satu kata kunci di dalam metode PA induktif itu adalah membaca Alkitab, membaca perikop berulang-ulang. Tidak cukup hanya sekali. Jadi setelah membaca Alkitab bacaan tadi secara bersamaan, kemudian 10 menit berikutnya itu beri kesempatan kepada anak-anak untuk membaca secara pribadi, lalu mereka memberi stabilo, atau kalau tidak mau mencoret-coret Alkitabnya, mereka boleh mencatat kata-kata yang menarik dari bacaan yang mereka baca secara pribadi tadi di dalam catatan mereka. Kemudian ajak anak-anak untuk men-sharingkan temuan mereka, kata-kata apa saja yang menarik yang mereka catat di dalam bacaan Mazmur pasal 1 tadi, begitu ya. Nah, setelah itu 10 menit kemudian tanyakan kepada anak-anak. Di dalam bacaan tadi ada 2 kelompok yang disampaikan di dalam Mazmur tadi. Nah, itu kelompok apa saja? Kemudian ajak anak-anak untuk memberikan jawaban secara spontan, kemudian bisa dicatat atau ditulis, atau pakai papan tulis ditulis jawaban mereka, atau bisa juga kalau lewat Zoom diketik di di Word gitu ya. Setelah itu kakak-kakak membuat 2 kolom di papan tulis atau di MS Word dengan tulisan yang di bagian atas itu tuliskan apa yang dilakukan oleh orang benar. Kemudian buat 2 kolom, bagian kiri itu adalah do yang dilakukan oleh orang benar, kemudian don'ts yang tidak dilakukan oleh orang benar. Jadi do and done, apa yang tidak dilakukan oleh orang benar. Nah, 2 kolom itu kemudian dipakai untuk mencatat berdasarkan bacaan tadi, apa saja yang dilakukan oleh orang benar. Nah, anak-anak menjawab, kemudian kakak-kakak menuliskan apakah itu di bagian yang do atau yang done ya, yang tidak. Isilah sesuai dengan kriterianya, kemudian dicatat di dalam kolom jawaban tersebut. Kemudian 15 menit kemudian bagikan lembar pertanyaan untuk pendalaman firman Tuhan. Pendalaman pertanyaan-pertanyaannya itu nanti bisa diakses di Google Drive, ada panduan-panduan pertanyaannya. Kemudian beri kesempatan kepada anak-anak untuk menuliskan jawaban mereka secara pribadi. Jadi mereka menuliskan jawaban mereka, lalu setelah itu mereka men-sharingkan jawaban mereka, men-sharingkan temuan-temuan mereka dari pendalaman Alkitab. Kemudian 10 menit berikutnya itu kakak-kakak membagikan lembar penerapan atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ajak mereka menuliskan tanggapan mereka secara pribadi atas bacaan Mazmur tadi. Ada beberapa panduan pertanyaan. Nah, dari situlah mereka itu bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagian ini kalau anak-anak tidak ingin membagikan, tidak perlu dibagikan. Ini menjadi catatan mereka secara pribadi, tapi mereka tetap perlu mengerjakan ini dan menuliskannya supaya ini menjadi komitmen mereka. Gitu ya, walaupun nanti tidak akan dibagi kepada teman-teman yang lain, tapi tetap kita mengajak anak-anak untuk menuliskan tanggapan mereka, kemudian setelah itu doa penutup. Nah, itu yang saya sarankan untuk kelas besar. Semoga ini dapat membantu kakak-kakak untuk pengajaran dari perikop Mazmur 1. Demikian, terima kasih atas waktunya. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Wawan untuk ide yang disampaikan. Kita sudah mendengar bahasan firman Tuhan, juga ide di setiap kelas dari Kak Grace, Kak Deborah, juga Kak Wawan. Dan kita sudah ada di penghujung acara kita. Selamat untuk kakak-kakak bisa mempersiapkan diri dengan baik. Dan kita akan berjumpa lagi minggu depan di dalam kelas persiapan guru sekolah minggu. Semoga persiapan kakak-kakak dan juga pelayanan kakak-kakak diberkati Tuhan. Kita akan menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan sehingga kami boleh mempersiapkan diri bersama-sama.
Terima kasih untuk Pendeta Santi, Pendeta Grace, Kak Deborah, dan Kak Wawan yang boleh menjadi saluran berkat bagi kami saat ini. Persiapan setiap kami dalam pelayanan kami, kiranya Roh Kudus menolong agar semua boleh menjadi baik dan anak-anak diberkati. Kami bersyukur untuk kesempatan ini dalam Kristus. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak dan istri terkasih. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.